طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل قراءتنا من كتاب شرح مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لكاتبه شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. Sekarang kita masih di pembahasan seputar tafarruq ahlul jahiliyah, perpecahan di kalangan ahlul jahiliyah dalam masalah peribadatan dan dalam masalah agama mereka. Kita sampai di halaman 36. Di paragraf yang pertama, Jami'ul khalqi al-jinnu wal insu yajibu an yakuna dinahum wahidun. Seluruh makhluk dari kalangan jin maupun manusia. Disebutkan jin dan manusia karena dua golongan ini saja yang mukallaf, karena mereka berdua adalah saqalain yang dibebani beban syariat. Yajibu an yakuna dinuhum wahid. Agama mereka haruslah satu saja. Huwa at-tauhid, yaitu agama tauhid. Wa ifradullahi bil ibadati jalla wa ala. Agama tauhid itu adalah agama yang mengesahkan Allah dalam peribadatannya. Wal ibadah, dan perincian tentang ibadah, kaifiah ibadah dan sebagainya, bayanaha ala al-sunnah rasuli, telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui lisan-lisan para rasul. Al-sun jam'u lisan, ar-rasul jam'u rasul. Ma wakkalaha ilan nasi, bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rusulan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan masalah kaifiat ibadah itu kepada manusia. Ya, jadi Allah tidak mengatakan kepada kita beribadahlah sebagaimana engkau mau, tidak. Tetapi anzala alaina kitaban, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebuah kitab. Wa arsala ilaina rusulan, dan Allah utus kepada kita para rasul. Wa qala hadza huwa ad-din wa hadhihi hiyal ibadatu. Kemudian Allah mengatakan inilah agama itu, inilah ibadah. Wa hiya tauqifiyah. Maka ibadah itu adalah sebuah hal yang tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Artinya kita harus tawakuf jika tidak ada dalil. Ya, tauqifiyah artinya harus pakai dalil. Wad-dinu tauqifiyun, agama itu juga adalah sebuah hal yang tauqif. Laisa min haqqin nas an yashra'u lahum adyanan. Jadi bukan termasuk hak manusia untuk membuat syariat bagi diri mereka sendiri, membuat agama-agama bagi diri mereka sendiri. Bal hada min haqqillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi membuatkan syariat bagi manusia itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yashra'ud dina, ya, dialah zat yang mensyariatkan kepada kita agama, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu yang memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang Allah tidak pernah berikan izin padanya? Nah, hada inkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada pertanyaan pengingkaran, istifham ingkar, untuk mengingkari adanya sekutu-sekutu yang membuat syariat selain Allah. Fad-dinu huwa ma syara'ahu Allah wa anzalahu fi kutubi. Maka agama itu adalah apa yang Allah syariatkan. Wa anzalahu fi kutubi, dan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Wa ala al-sunni rusuli, Allah sampaikan melalui lisan para rasulnya. Alaihimus salatu wassalam, fahuwa tauqifiyun. Maka agama itu adalah sebuah hal yang tauqif. War-rusul innamahum muballighuna 'anillahi jalla wa ala. Para rasul itu mereka sesungguhnya adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Yuballighuna 'anillahi ma syara'ahu li ibadi. Mereka menyampaikan dari Allah apa yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya.
Hadihi wazifatur rusuli alaihi salatu wassalam. Inilah wazifah, inilah tugas para rasul. Wahum muta'abbiduna bihadad dini mitla ghairihim. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Ya, ubadun ya'buduna Allah jalla wa ala bihadad dinil ladzi syara'ahu lahum wa liumamihim. Para rasul itu ini adalah para hamba juga yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang telah Allah syariatkan bagi mereka wali umamihim dan juga bagi umat-umat mereka. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dalil tentang tidak bolehnya terpecah belah. Kenapa? Karena berpecah belah itu merupakan sifatnya ahlul jahiliyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang terpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal sebelumnya telah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk yang jelas. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka itu azab yang besar. Hada nahyun lana. Ini adalah, dalam ayat ini ada larangan bagi kita an nakuna mithla ahlil jahiliyah. Ya, larangan untuk kita menjadi seperti ahlul jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dinihim, yang mana mereka itu terpecah belah dalam masalah agama mereka, wakhtalafu, dan mereka berselisih. Walam yakun hadza an jahlin minhum, dan persisihan yang ada pada mereka itu bukan karena kejahilan dari mereka atau ketidaktahuan mereka. Wa innama huwa an hawan, tetapi itu perpecahan itu dari hawa nafsu mereka. Ya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, karena Allah sebutkan tadi di surat tadi Al-Imran 105 tadi, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk yang jelas. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat taraku al-bayyinati wattaba'u hawa. Mereka meninggalkan petunjuk-petunjuk yang sudah ada pada mereka, konteksnya di sini orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang Nasrani. Wattaba'u hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Falladzi hamalahum ala hadha tafarruqi huwal hawa. Maka yang membawa mereka kepada perbuatan tafarruq ini, berselisih pendapat ini, adalah karena hawa nafsu mereka. Waliyadzubillah, ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi jalla wa ala. Mereka menjadikan hawa-hawa mereka, hawa nafsu mereka sebagai alihah, ya, sebagai ya Tuhan-Tuhan selain Allah. Wallahu jalla wa ala yang lam yatruk hujjatan li ahadin. Allah tidak tinggalkan hujjah untuk siapapun. Jadi tidak ada hujjah bagi siapapun. Arsalar rusula wa anzalal kutuba. Allah telah mengutus para rasul, wa anzalal kutuba, dan Allah telah menurunkan kitab-kitab. Wa imma yatiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka sungguh telah datang kepada mereka, pada kalian, dariku sebuah petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wallahu jalla wa ala ma tarakan nasa mundu an ahbata adama ila. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyanyiakan manusia sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Lam yatrukin nasa bila dinin wala nabwa wa bila nabiyyin. Allah tidak biarkan manusia tanpa agama, tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusula mutatabi'atan, tetapi Allah senantiasa mengutus para rasul mutatabi'atan,
ya terus-menerus. Wa yashra'u lin-nasi ad-dina wa yubayyinuhu lahum, dan Allah syariatkan bagi manusia agama dan Allah jelaskan agama itu bagi mereka, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah tutup para rasul itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tunsakh millatuhu hatta taqumus saat, yang mana agamanya Nabi Muhammad SAW la tunsah, tidak akan terhapus, hatta taqumus saah, sampai tegaknya hari kiamat. Wa midaduha alkitab wa sunnah, ya, dan rujukan kembalinya agama Muhammad adalah kepada alkitab wa sunnah. Fama fihi waqtun minal awqati illa wa hunaka dinun lillahi jalla wa ala ja'at bihi rusul, maka tidak ada satupun masa kecuali di situ ada agama milik Allah Jalla wa Ala yang dibawa oleh para rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, tidak ada umat kecuali pasti ada nadirnya, ada pemberi peringatan, ya, para rasul maksudnya. Nah, rasulan mubasysyirin wa mundzirin, itu para rasul yang memberi kabar gembira, memberikan peringatan, di alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, ya, agar manusia tidak memiliki lagi hujjah bagi Allah di hadapan Allah nanti, ya, ba'da rusul, setelah para utusan itu. Laisa li ahadin hujjah, ini tidak ada orang yang akan memiliki hujjah, alasan di hadapan Allah nanti. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak ada yang mampu mengatakan, ya, tidak ada utusan kepada kami, basyir ataupun nadhir, memberi kabar gembira maupun pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengutus kepada kalian yang basyir dan nadhir. Allah Jalla wa ala aqama al-hujjata 'ala al-khalq, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas makhluknya. Lakin ahlul jahiliyah, tetapi orang-orang jahiliyah ini, khalafu ma ja'at bihi rusul, mereka menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para rasul, la an jahlin, yang sampaikan tadi bukan karena ketidaktahuan, wa innama huwa an inadin wa ittiba'in lil hawa, tapi karena inad, pengingkaran, wa ittiba'in lil hawa, karena mengikuti hawa nafsu, khususan al-yahudu wan nasara fahum ala ilmin bidzalik, terutama orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka ahlul kitab, punya ilmunya, mereka paham, ya, tapi sengaja tidak mengikuti. Walidzalika sammahumullahu ahlal kitab min babil aibi lahum, makanya mereka itu dinamakan ahlul kitab, bukan pujian itu. Ya, ahlul kitab itu min babil aib, untuk menunjukkan mereka punya kitab tapi enggak mengamalkannya. Annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmin, mereka punya kitab, punya ilmu, wa ma'ahada yukhadifuna amrallahi subhanahu wa ta'ala, tapi meskipun begitu mereka menyelisihi perintah Allah. Wa yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nahallahu hadhil ummata an tasluka hadal maslaka jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini untuk menempuh jalannya orang-orang jahiliyah. Wa amarahum an yatamassaku bid-din alladzi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzi sara alaihi sahabatur rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang ditempuh oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun, para khulafa rasyidin. Hadza huwa ad-dinu alladzi yajibu an tatamassaka bihi al-ummatu ila an taquma as-sa'atu. Inilah agama yang wajib dipegang teguh oleh umat sampai tegaknya hari kiamat. Wa idza ikhtalafu fi syai'in an yarudduhu ila al-kitabi wa sunnah, dan kalau ada perselisihan, ada pertentangan, ya, maka hendaknya mereka mengembalikannya kepada Alkitab wa sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat pada suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah hal tersebut ila Allah wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, karena itu merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ikhtilafu
min tabiatil bashar. Berselisih itu memang tabiatnya manusia. Lakin Allah Jalla wa Ala ahalana 'ala al-kitab wa sunnah idza ikhtalafna wa la nadri ayyuna al-musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tempatkan untuk kita Al-Quran dan Sunnah sebagai perantara, sebagai pengantar. Idza ikhtalafna, jika kita berselisih, wala nadri ayyunal musib, dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang benar, narji'u ilal kitab wa sunnah, maka kita kembali kepada Alkitab wa sunnah. Ya, ini maksud dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Faman syahida lahul kitab wa sunnatu bi annahu haqqun aqadna bihi. Barang siapa, ya, dan siapa yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya dia benar, maka pendapat dia yang kita ambil. Ya, wa ma syahida annahu ghairu haqqin tarakna, juga sebaliknya. Ya, siapapun yang Al-Quran dan Sunnah tidak mempersaksikan akan kebenarannya, ya tarakna, maka kita tinggalkan dia. Di anna hadafana ittiba'ul haq, karena tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. Lal intisara lil ara atau ta'zim al aba'i wal ajdadi aw syuyukh. Jadi tujuan kita adalah untuk mengikuti kebenaran. Ya, prinsip kita kebenaran harus diikuti, bukan untuk menyokong pendapat-pendapat orang, atau ta'zimil aba, atau ta'zimal aba, memuliakan nenek moyang, atau syuyukh, atau para guru. Laisa hada sya'nul muslimin, bukan ini keadaan sebenarnya dari orang yang mengaku dirinya muslim. Al-haqqu huwa dalatul mu'min, aina wajadahu akhadahu. Kebenaran itu adalah ibarat barang yang hilang dari orang beriman. Dimanapun dia dapati, dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Al-hadab al-haqqu, maka tujuan akhir kita adalah kebenaran, bukan yang lainnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khair. Disebutkan kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya inilah konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, yaitu mencari dan mengikuti kebenaran. Dzalika khair, itu lebih baik bagi kalian, min baqaikum 'alan niza', itu lebih baik bagi kalian daripada kalian tetap berselisih. Wa ahsanu ta'wila wa ahsanu akibah, dan itu adalah sebaik-baik akibah, ya, sebaik-baik hasil. Wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Annahu abqa fina ma yahullu niza' wa yadullu 'ala al-haq. Ya, ini bentuk nikmat Allah kepada kita, bentuk kasih sayang. Kenapa? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala ya tahu bahwasanya manusia itu gemar berselisih, maka Allah tempatkan di antara kita Alkitab, agar ketika kita berselisih, kita bisa mengurai perselisihan tersebut dan menunjukkan kita kepada kebenaran. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wa huwal Qur'an, itu Al-Quran jami'an, laisa ba'dukum faqat, bal jami'an. Dan perintah ini, berpegang teguh dengan Al-Quran ini, perintah untuk seluruhnya, untuk seluruh makhluk, bukan untuk sebagian saja. Wa hadhil ummatu khususan, seluruh makhluk secara umum, dan umat ini secara khusus. La tafarraqu, dan ayat yang dibawakan oleh Syekh di matanya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa itu? Kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, itu dulu kalian itu bermusuh-musuhan, kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian dengan nikmatnya tersebut kalian menjadi saudara-saudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, ya, dan kalian tadinya berada di pinggir jurang dari jurang-jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, dan Allah selamatkan kalian darinya. Ya, syafa hufratin minan nar. Apa itu pinggir jurang, ya, neraka? Itu dinul jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Hampir saja kalian menjadi penghuni neraka.
disebabkan kalian beragama dengan agama jahiliyah, fa'anqadzakum minha, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari hal tersebut. Anqadzakum bil Islam wa bihadzal Quran, Allah bantu kalian, selamatkan kalian dengan Islam dan dengan Al-Quran. Fashkuru ni'matallahi azza wa jalla, maka bersyukurlah atas nikmat Allah azza wa jalla. Walitisamu bihablillah walitisamu bil kitab, berpegang teguh dengan tali Allah, itu maksudnya berpegang teguh dengan Alkitab. Ya, kenapa Al-Quran atau Alkitab itu dikatakan tali Allah? Lianna al-kitaba huwa hablullahil mamdudu alladzi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halaka. Karena Al-Quran adalah tali Allah yang terbentang. Barang siapa yang berpegang dengannya, dia akan selamat. Wa man aflata minhu halaka. Barang siapa melepas pegangannya, maka dia akan binasa. Baik. هذا هو إخوان إن شاء الله تعالى نواصل في اللقاء القادم إن شاء الله.